Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para guru dan para asatidah. Terkhusus begitu banyak para guru dan tokoh yang ada di atas panggung. Di antaranya yang kami muliakan guru kami, orang tua kami, Sayyidil Walid Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Syarif Hidayatullah MA selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kuningan yang baru saja memberikan sambutannya. Kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat. Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita. Ilmu-ilmu beliau senantiasa bermanfaat buat kita semua. Yang mulia Bapak PJ Bupati Kabupaten Kuningan atau yang mewakilinya, Ketua MUI Kecamatan Pasawahan, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Ahmadiani, Ketua IPHI Kecamatan Pasawahan Bapak Insinyur Haji Rosyid Anwari, dan Bapak Camat Kecamatan Pasawahan, dan para seluruh kepala desa yang hadir, dan tak lupa pula yang sama kita muliakan dan hormati guru kami Al-Mukarram Sahibul Fadilah Al-Ustadz Dr. Profesor Kiai Haji Bahrudin Sanusi MM selaku pimpinan Pondok Pesantren El Azam. Kita doain beliau sehat terus, panjang umur, diberikan selalu keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau saya ngelihat beliau sama mirip saya ngaca, karena memang sama-sama atlet antara tulang dan kulit. Guru, beliau orangnya lucu ternyata, dari tadi ngobrol sama beliau luar biasa dah. Pokoknya Guru Kiai Bahrudin Sanusi, I love you full everybody kulluhum. Dan Bapak Kapolres dan Bapak Koramil, Bapak dan Ramil yang hadir semuanya, Muspika, dan segenap
para santri dan pengurus pondok pesantren El Azam yang insya Allah kumpul dan hadir kita pada siang menjelang sore ini dalam rangka pelaksanaan tabligh akbar kesyukuran milad ke strip 15 Pondok Pesantren El Azam Desa Cibiru Kec titik Pasawahan Kab titik Kuningan bersama Kiai Tile garis doyong KH titik Nur Fadilah. Nah, dai nasional dalam kurung TV One dan iNews. Bohong itu. Semoga kumpul dan hadir kita pada kesempatan hari ini senantiasa mendapatkan cucuran limpahan rahmat, taufik dan hidayah, dan berkumpulnya kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini seharusnya yang duduk di bangku ini adalah Raja Dangdut. Sekarang yang duduk di sini raja juga, Raja Lenong. Jadi karena beliau berhubungan tidak bisa hadir karena ada konser yang safari konser di Jawa Tengah. Jadi beliau nggak bisa hadir. Ya kalau beliau aslinya nih fotokopinya, cuman nggak punya gitar aja. Bu, 15 tahun milad Pondok Pesantren El Azam ini merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tema, mana temanya? Oh di sono, enggak kelihatan. Oh, El Azam mencerdaskan bangsa, membangun umat. Ini merupakan moto buat kita para santri. Sebab kadang pondok pesantren dipandang sebelah mata. Justru wadah pendidikan yang tertua adalah pondok pesantren. Sebelum ada yang namanya TK, TPQ, SD, SMP, SMA, pesantrenlah yang lebih dulu mendidik dan mencerdaskan umat. Karena di pondok pesantren ini ilmu yang didapatkan bukan sekedar ilmu yang ada di kurikulum, tapi ilmu kemasyarakatan diberikan oleh para guru-guru kita. Maka wali santri jangan kecil hati, jangan pesimis. Pak Ustadz, anak saya masuk pondok pesantren ntar keluar jadi apa? Jadi orang. Enggak mungkin jadi kebo. Bener Bu? Bahkan guru saya bilang almarhum wal maghfurlah Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir. Beliau itu seangkatan dengan Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali Pondok Pesantren At-Taqwa Ujung Harapan Kabupaten Bekasi. Beliau satu angkatan dengan Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang punya Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah. Beliau satu angkatan dengan Al-Maghfurlah Kiai Haji Thohir Rohili yang punya Yayasan Pondok Pesantren At-Thohiriyah. Beliau yang satu angkatan dengan Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhajirin yang ada di Kabupaten Kota Bekasi namanya Pondok Pesantren An-Nida. Beliau satu angkatan dengan Al-Maghfurlah Kiai Haji Hasbiallah bin Mualim Gayar yang punya Pondok Pesantren Al-Watoniyah Jakarta Klender. Beliau satu angkatan pula dengan Al-Maghfurlah Kiai Haji Mukhtar Tabroni punya Pondok Pesantren besar namanya An-Nur di Kali Abang Nangka Bekasi. Beliau punya guru besarnya adalah Al-Maghfurlah Kiai Haji guru besar Kiai Haji yang namanya Kiai Haji Marzuki bin Mirsad, Muallim Kiai Haji Marzuki, guru besar Mufti Betawi. Ini semuanya berdasarkan apa? Pesantren yang dibangun mencetak generasi-generasi yang siap terjun di masyarakat. Maka jangan dipandang kecil pondok pesantren itu. Karena pondok pesantren ini adalah lembaga pendidikan yang tertua yang ada di Indonesia, di negeri kita tercinta.
Maka jangan sampai kita kurang perhatian. Wahai kau yang punya wewenang, para pemerintah, pemangku kekuasaan, perhatikan pendidikan pesantren. Berikan mereka yang namanya suguhan, yang namanya kesejahteraan yang baik. Sekarang nasib pesantren di kampung ngenes bu, madrasah ya Allah nasibnya la yamutu wala yahya. La yamutu wala yahya. Kurang bermutu karena kurang biaya. Bu, anak kita masuk ke pondok pesantren, insya Allah yakin dicetak anak kita menjadi anak yang cerdas, anak yang soleh. Kalau anak soleh, insya Allah pinter, tapi anak pinter belum tentu soleh. Anak kalau pinter doang bu, kerjaannya minter-minterin orang tua. Tanah udah dijual, ngakunya belum. Itu bocah pinter. Tanahnya itu juga, suratnya ada 4. Karena dia paling tuaan, pinteran, dapat warisan banyakan. Adenya yang bontot dapat pojokan. Mana pojokan kuburan engkong? Dalam kubur engkong ngomong lagi, buset kegusur lagi ini gua. Ini gara-gara bocah pinter. Maka lihat orang-orang tua dulu menanamkan agamanya lebih dulu. Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir Abuya, beliau pernah pesan nanam padi rumput pasti ikut. Tapi kalau nanam rumput padi luput. Kenapa? Tanam ilmu agama, dunia insya Allah ikut. Kau para santriawan santriawati jangan kecil hati. Kenapa? Sekarang tuh mohon maaf Pak, kurikulum yang ada di negeri kita berorientasi pada pemikiran otak, pengisian otak. Otak anak kita biar pinter, bisa matematika, fisika, internet, semuanya diajarkan. Otak boleh pinter, tapi akidah kosong, agama dangkal. Maka sekarang banyak orang muncul yang pinter doang, cuman kagak bener. Berapa banyak orang-orang pada pinter yang doktor, profesor, SHM, MBA tapi pakai rompi oren. Bener kan? Itu orang-orang pinter semua. Bener bu? Karena agamanya kosong, imannya dangkal. Maka Al-Maghfurlah Bapak B.J. Habibie pernah bilang, anak kita otaknya boleh Jerman tapi hatinya tetap Makkah. Tuh mantap. El Azam kudu begitu. Jangan kecil hati santri, jangan pesimis. Kadang aneh kita, ya ngapain tat masukin anak ke madrasah. Anak saya nggak masukin madrasah, nggak mau. Ngomong madrasah aja udah nggak pede po, ngomong madrasah madurasa. Anak gua daripada kagak sekolah mendingan gua masukin ke madrasah. Lo ke madrasah. Sekarang orang-orang pendidikan pemikirannya modern begitu. Anak kita sekolah umum, bukan gak ngasih sekolah umum silakan. SD, SMP, SMA silakan. Tapi ngaji malam ajarin, agama ditanamkan. Agar anak-anak kita luar biasa besarnya menjadi orang pinter tapi bener. Ibu saya mau nanya, ibu kalau punya anak mendingan pinter kagak bener, apakah dari pinter udah pinter kagak bener, apakah bener tapi kagak pinter? Bingung kan milihnya? Anak kita biar pinter asal bener. Pengen pinter sekolahin, pengen bener tanemin ilmu agama. Orang-orang tua dulu pesannya begitu. Orang tua dulu gak pernah menyesal ibu. Anak banyak gak ngerasa susah. Semua ditanemin agama lebih dulu. Maka orang tua dulu anaknya paling dikit 13, 15. Enggak ngeluh. Kenapa? Orang tua dulu memang subur-subur. Emak kita luar biasa deh bu. Ya bu, saya punya keluarga 13, semuanya perempuan, saya doang laki sendiri. Ya Allah, emak subur banget, setahun atuh, brol. Gampang banget beranaknya, kayak kucing. Saking suburnya emak tuh, bapak pulang dari sawah, kolornya basah, digantung tuh depan pintu rumah. Emak lewat ketetesan, bunting. Saking suburnya. Enggak percayaan sih. Ya Allah. Dari 13 saudara kiai, mohon maaf sekarang tinggal 5. Kenapa? Karena makan susah zaman itu. Nasi sepiring, makan rame-rame, berebut. Untungnya emak saya kreatif, dia cari daun mengkudu.
Tuh daun mengkudu diirisin Bu sampai 3 bakul. Akhirnya nasi keuruk sama mengkudu. Makan berebut hidup. Ada yang serakah banget, empok saya makan kelolodan mati atuh. Iya, ada yang makan berebut kinjek atuh mati. Waalaikumsalam ya Bapak. Pak Camat. Pak Camat. Pak Camat. Ya Pak, alhamdulillah nggak apa-apa Pak Camat. Lebih baik datang telat daripada tidak sama sekali. Iya Pak Camat, Bapak Haji Asikin, enak, ada bintangnya di pundak. Tolong kasih saya bintang 5 ya. Bu, bintang 7 muter Pak Camat. Iya 7 keliling. Ya Allah, sehat terus Pak Camat kita, alhamdulillah. Beliau banyak kesibukan, alhamdulillah bisa menyempatkan waktu di sini. Insya Allah beliau nanti akan memberikan bantuan buat pembangunan aula pondok pesantren. Yaitu harapan saya. Mudah-mudahan insya Allah pejabat yang datang kemari, pokoknya baik semua. Pak Camat orangnya baik, ada orang lewat. Ibu lewat dikasih, bapak lewat dikasih, semuanya dikasih semua. Nah kalau dilarang enggak boleh, kasih lewat maksudnya Bu. Masya Allah. Nih ayo anak-anak orang tua dulu begitu didik anak kita. Makanya orang tua dulu Bu, anaknya banyak disisain 1. Sisain anak 1 yang bego. Bego tapi bener. Bego tapi bener, diajak jalan-jalan gak mau, dibeliin motor ninja gak mau, dikajak ke mall gak mau. Kenapa? Dibilang sama temennya, bego lu kagak mau diajak jalan-jalan. Gak apa-apa gue dikata bego, yang penting gue di rumah nungguin emak gue. Kalau disuruh ke warung baru gue berangkat sama emak. Tuh si bego tuh. Bener kan? Bego tapi bener. Emaknya sakit perut diborain balsam sama dia. Depan belakang emak nyampe kepanasan. Emaknya teriak, panas neng, panas. Emaknya kepanasan diambilin payung. Udah bego. Tapi ketika emaknya lagi sakaratul maut, si bego tampil tuh bisa baca Quran lagi sakarat, ya baca Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, tuh si bego. Tapi anak yang pintar sekolah di Amerika, di luar negeri, ngaji nggak pernah ngaji, baca Quran nggak bisa, disuruh ngaji datang nggak bisa, nggak mau saya nggak bisa baca apa-apa. Udah akhirnya dipaksa, malu emak itu lagi sekarat, udah ngaji. Akhirnya dia terpaksa dia ngaji, baca dari Latin. Terjemah surat Yasin, wah dari kiri ke kanan, A-nya banyak, I-nya banyak. Ya Asiin, ya Asiin. Emaknya nggak jadi mati Bu. Emaknya langsung melotot matanya, tambahin air, biar kira sayur kali. Ya Asin aja. Iya. Anak-anak kita mondok di sini harus lepas dari, tidak lepas tanggung jawab ibu dan bapaknya, orang tua. Jangan kita masukin ke pesantren, wah udah tanggung jawab gurunya, enggak semuanya. Anak-anak kita sekolah di madrasah, di pesantren, oke, sebatas pelajaran ngajar, tanggung jawabnya luar biasa. Apalagi di pondok pesantren, luar pulang sekolah, pulang dari pondok harus tanggung jawab orang tua dan ibu bapak. Perhatiin ibu, perhatiin anak kita. Lah anak kita perhatiin. Kadang-kadang sekolah doang, lah Pak Ustadz, Pak Guru, anak saya sekolah sini bayarannya berapa, SPP-nya berapa, saya bayar semua seragamnya, topi baru, tas baru, sepatu baru, semuanya baru. Gila ngaji lekar sama Ustadz, ngaji baca alif-alifan, datang bocah kayak kebo, pulang kayak kebo. Peci udah buluk gak diganti, baju koko kancingnya lain sebelah, deh, Iqra udah pada sobek, enggak dibeliin. Jus amak enggak dibeliin, pada sobek tengahnya, sobek tengah sobek lagi, pinggir sobek. Karena tengahnya sobek, ketemu bacaan alam taro, ketemu lagi sobek, ketemunya alam nasro. Pas pulang ngaji apa neng sama guru, ngaji 2 alam mak, 2 alam, itu alam taro sama alam nasro. Ya Allah, agak diperhatiin.
Emang ngaji lekar guru ngarepin malam Senin, malam Minggu kan perek libur ya kan. Ngumumin ibu udah Pak Guru, Pak Ustadz ngomong, anak-anak jangan lupa besoknya malam Senin bayaran ya, uang minyak, uang minyak. Ngomongnya uang minyak. Dia kira yang ngajar Pak Roma kali. Jangan lupa ya, yang gede 20.000, yang kecil 10.000, ditunggu-tungguin malam Senin. Artinya guru girang buat bayaran nih. Hujan. Enggak ada yang datang kalau hujan, Bu. Ada yang datang 1, 2, 3, yang rajin doang diajarin udah nyender aja ngiler. Yang atuh nanya mau nanya, emang Ustadz lagi pusing pakai ditanya mulu. Anak sekarang kritis-kritis ibu. Pertanyaan yang enggak. Saya pernah ditanya, Pak Ustadz, saya nanya dong, saya lagi sholat, terus kentut. Itu kira-kira batal gak Pak Ustadz? Batal Paul. Lo nanya pengetes gua. Bukan begitu Pak Ustadz, kalau udah batal saya mau sholat lagi, kira-kira harus wudhu lagi apa enggak? Ya wudhu dong, masa enggak wudhu? Terus lagi wudhu saya basuh muka enggak Pak Ustadz? Nanyanya banyak Bu. Basuh lah, nah itu dia Pak Ustadz, gak masuk akal dong. Masa yang kentut pantat, yang dibasuh muka? Nih, anak sekarang kritis-kritis. Saya enggak jawab, saya balik tanya, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat tuh sih? Lah muka Pak Ustadz malu, nah makanya muka lu yang dicebokin, suwe lo. Nih, guru sekarang itu banyak dikritisi sama murid-muridnya. Kenapa? Karena banyak sekali godaannya. Pemikirannya cuman agama dikaitin dengan akal. Yang nyambung dengan akal diikutin, yang gak nyambung gak diikutin. Banyak pertanyaan sekarang baru semester 1 anak-anak kuliah. Wah daripada belagu, buat sok kritis. Pak Ustadz saya mau nanya. Saya mau nanya nih, Pak Ustadz kan kalau kita ngirim Fatihah itu sampai nggak sama yang meninggal dunia Fatihah kita? Ada yang nanya begitu. Saya nggak jawab. Saya balik tanya lagi ke dia, lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Pak Ustadz saya kirim. Nah terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa enggak? Ya enggak lah Pak Ustadz, masa Fatihah balik pulang? Ya kalau nggak balik pulang berarti nyampe. Ya kan, ya kan, ya kan? Lah iya. Kalau nggak percaya, lu mati aja duluan. Ntar gue bacain Fatihah di atas kubur, kalau nggak nyampe, lu miss call. Saya kata gitu sama dia. Nih, kacau. Banyak kenapa? Islam tuh luar biasa, apalagi pelajaran-pelajaran yang ekstrakurikulernya yang ada di pondok pesantren. Bukan hanya sekedar pelajaran umum, tapi agamanya mantep. Islam tuh agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun. Hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, diatur semuanya. Makanya ini luar biasa, El-Azam mencerdaskan bangsa, membangun umat. Kenapa? Karena yang keluar dari El-Azam nanti, kita nggak tahu apa bisa jadi pejabat. Bisa, kalau pejabat udah dasarnya agamanya mantep, imannya mantep, akidahnya mantep, dan agamanya bisa, insya Allah sambutan juga enak. Bisa, fase bacaannya. Doh, kalau dari santri mah pejabat, bapak camat dari keluar El-Azam, wow mantep. Ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fase. Coba yang gak ngaji sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Ya kan, ya kan? Iyalah. Yang santri bisa. Makanya kalian santri jangan kecil hati. Ustadz bakat saya ini di suara saya enak jadi qori, latihan dulu. Karena sekarang zaman audisi kok enak, kalau udah bisa mah latihan aja dulu. Latihan di atas kasur, duduk harus bangun tidur, jangan pakai minum dulu. Lah qori. Iya, buka suara, salah-salah sedikit nggak apa, orang belajar. Latihan baca Quran, jadi qori internasional, berangkat umroh gratis, pergi haji gratis. Kenapa? Karena bisa ngaji. Bener Bu? Ustadz anak saya ini bakatnya qori, latihan dulu. Buka suara kalau ngaji. Jangan setengah-setengah. Latihan qori, ula doang. Bilang aja, sebut keluarin ulaikal, begitu nih, ula
maknya ngomong ambil balok itu gede ulah tuh. Buka suara, jangan di setengah-setengah. Ngaji uak doang. Uak doang. Adanya ngomong uak kondangan. Ya Rob. Pak Ustadz, bakat saya pidato nih. Insya Allah jadi pengen jadi penceramah, jadi dai, jadi mubalik. Ayo latihan. Lah ada muhadharah, latihan depan kaca dulu ngomong. Depan kaca sambil ngaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat hadirin, hadirat hadirin. Hadirat hadirin, sedana merorot benerin boleh. Latihan. Iya. Dulu saya latihan juga lah. Dulu kan saya ngefans banget Al-Maghfurlah Kiai Haji Zainuddin MZ. Wah luar biasa beliau, retorikanya, intonasinya. Kalau ceramah mantep, mengena. Wah kalau bahasanya indah bener. Kalau ceramah dia, pepak di luar, pancung di dalam. Menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, bermain minyak di atas air. Manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Betul, begitu dulu Bu. Luar biasa, itu bukan Kiai MZ, itu makiwil kali. Bu, latihan ayo anak-anak kita. Maka perhatikan. El Azam ini 15 tahun, waktu yang enggak sedikit, lama prosesnya luar biasa. Guru kita Kiai Bahrudin, Masya Allah kayak apa, tadi beliau cerita udah melanglang buana, keliling Indonesia, sampai ke luar negeri, luarnya lagi. Luar biasa. Bersyukur anak-anak kita mondok di pesantren Ibu. Kenapa? Dilatih kita di sini mandiri anak-anak kita, dilatih kedewasaan, dilatih bergaul, dilatih masyarakat. Makanya kalian santri nanti setelah keluar dan terjun di masyarakat, seingat pesan guru saya. Waktu di pondok pesantren apa kata beliau? Hei kau para santri semuanya, nanti ketika terjun di masyarakat hargailah orang lain, jangan engkau minta hargai. Sebab orang yang minta dihargai itu orang tidak berharga. Kenapa? Karena masih minta-minta. Hormatilah orang lain, jangan minta dihormati. Kenapa? Karena orang yang minta dihormati itu orang tidak terhormat karena masih minta-minta. Digituin. Makanya kita anak santri santai, mau kemana jadi. Belajar biar paham agama Islam, agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun. Hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, diatur semuanya. Ayo diajarkan semua dalam Islam. Hal yang kecil di rumah kita, masuk rumah, keluar rumah, Islam ngajarin. Ada doanya, bener? Adab akhlaknya diajarin, bertamu, beri salam dulu, bener? Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doanya ada. Adab akhlaknya diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan, selesai makan, ada doanya. Adab akhlak makan diajarin dalam Islam. Kalau makan satu nampan bertiga sama temen ada pakai, nih biasanya para santri. Apa adabnya Pak Ustadz? Pertama suapan kecilin, jangan gede-gede. Nih makan kalau bareng. Yang kedua lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Ada pakai. Ini lagi makan bareng temen kita liatin mukanya, orang kesinggung dong. Hatinya ngomong ya Allah lapar banget kayaknya gua tuh. Adab. Yang ketiga emang jatah kita bagian di situ, rawatin, maju mundur situ aja udah. Dan punya teman kita jatahnya kita korek-korek, longsor, adab. Diajarin mau tidur, bangun tidur, di doanya ada. Tidur sama suami sama istri ada doanya, cuman jarang keburu kebaca, ada semua doanya. Diatur semua dalam Islam. Lagi duduk bareng, kumpul, ngeriung rame-rame, lagi seru-seru kita diskusi, lagi ngobrol. Lagi seru-serunya ngobrol, lagi ngeriung, dengar suara kentut. Islam ngajarin, yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak denger. Sampai segitunya Islam ngajarin. Maka kalau lagi kumpul bareng, dengar suara kentut, diem. Jangan ribut. Rasain aja. Ini kadang-kadang kan kita rese mulut kita. Siapa nih kentut? Lu ya, lah enak aja. Lu kali rame. Udah silent aja, silent. Sampai kentut dibahas ada dalam Islam. Bab kentut ada di fikih. Nggak ada ajaran agama lain ngajarin ke bab-bab kentut. Nggak ada. Di Islam ada 4 jenis kentut dalam ilmu fikih. Bukan jorok. Kentut pertama jenisnya suaranya gede, baunya luar biasa. Menang suara, duet.
baunya suaranya gede, baunya kurang. Yang kedua jenisnya suaranya nggak ada, baunya luar biasa. Ada, tahu-tahu udah ngeledek aja. Ada. Yang ketiga jenis keluarnya terpaksa. Udah kita tahan, keluar juga tiut. Nah, tuh ada yang model begitu. Ada. Yang keempat jenis kentut yang ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Kenapa bisa bau Pak Ustadz? Karena abis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah itu bahasa Mandarin. Ampasnya nyusul. Makanya santri harus tahu. Makanya kita ngaji di sini, belajar di sini, jangan pernah kecil hati, jangan pesimis, insya Allah. Dan juga ketika kita mondok di sini, wahai para santri, jangan pernah kita lepas mencari keberkahan. Apa itu berkah? Berkah ziyadatul khair wa sa'adah. Guru saya bilang nyari ilmu susah, nuntut ilmu itu susah. Lebih susah lagi menjadi dan mencari ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat salah satunya apa? Hormati, hargai, takzimlah kalian dengan para guru, para ustadz dan ustadzah. Kenapa? Itulah yang bikin berkah kita hidup. Ilmu jadi manfaat. Makanya gak ada ruginya kita mondok 15 tahun di pesantren, luar biasa. Supaya apa? Supaya dikeluar anak-anak kita menjadi orang yang baik, yang benar, mencetak generasi yang bagus. Kenapa? Karena dakwah itu nanti kalian terjun di masyarakat. Dakwah itu bisa menjawab segalanya. Tapi dakwah tidak bisa menyelesaikan segalanya. Kenapa? Karena yang bisa menyelesaikan segalanya adalah wewenang. Benar? Dakwah bisa menjawab segalanya. Mau bertanya apa? Ada jawabannya. Tapi tidak bisa menyelesaikan segalanya. Yang menyelesaikan segalanya adalah wewenang. Siapa itu yang punya wewenang? Ada Pak RT, Pak RW, camat, lurah, bupati, wakil kota, wali kota. Semuanya ketika wali kota yang baik dan bupati yang baik, presiden yang baik, pemimpin yang baik, asal tanda tangan, satu kertas lembar, tanda tangan sekali, langsung jadi semuanya. Kenapa? Karena ada wewenang. Kita butuh, maka Rasulullah bilang qiwamud dunya bi arba'ati asya. Dunia bisa maju, negeri kita bisa maju, bisa kuat dengan apa? Ditopang melalui 4 golongan manusia. Siapa dia? Pertama, dengan bi'ilmil ulama, ilmunya para alim ulama. Nih ngaji kumpul, ibu-ibu ngaji, bapak-bapak ngaji, duduk tetap ngaji. Jangan anak kita disuruh ngaji, emaknya enggak. Ngaji neng, emaknya enggak. Berarti itu emak namanya calo. Bener kan? Calo begitu, ya, Pulau Gadung, orang naik ke Pulau Gadung. Akhirnya dia mah di situ-situ juga, enggak kemana-mana. Ayo ngaji-ngaji semua karena kita menuntut ilmu, duduk dengan ulama. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduk kalian bersama alim ulama, dengarkan fatwa nasihatnya. Karena orang ngaji nuntut ilmu nggak ada batas waktunya. Jangan sekedar santri doang dituntut untuk belajar. Emak bapaknya kudu belajar juga. Karena menuntut ilmu nggak ada batas waktunya. Dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Kalau amil udah yang bedong, ngujur ngalor, mati udah. Jangan pakai kecil hati kita. Jangan pakai alasan, Pak Ustadz pengen banget ngaji ini. Ntar ngarepin tua-tuaan. Gak ngaji tua-tuaan. Kalau ngaji udah tua, umur lah kuping rada kurang denger, mata kurang awas, ribet guru ngajarin. Nek baca nek innahu kana tawwaba. Kurang denger kuping, innahu kawat tembaga. Nah, ini kalau ku ngaji udah tua. Emak, jangan udah nenek-nenek diajarin ngaji nggak mau. Ngaji nek malu memantu, ntar gue lagi men. Nenek men najong bener. Duduknya kita di majelis taklim, datangnya doang mau bisa kayak kagak kayak ibu, ya Allah, duduk sama ulama bareng, Masya Allah, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Sholat tarawih aja ngeliat jadwal imam. Wah, malam ini imamnya dia, ya lama nih lama, pindah kita tarawih. Ngaku aja udah bu.
Pokoknya kalau imam terawih yang cepet favorit udah wah udah demen nih dia nih. Iya resep nih dia nggak pakai usul lagi tuh Allahu Akbar boleh nah nenek di belakang gua nyungsep juga ini. Pahalanya luar biasa. Dicatat pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah kita nengokin 1000 orang sakit? Lo nggak pakai modal. Nengokin orang sakit minimal jeruk 2 kilo. Ini kadang-kadang datang doang ke rumah sakit nggak bawa apa-apa. Temen lagi diimpus ditanya, apa yang lo rasain Ji? Yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa-rasa. Lah emang apa? Lu kemarin nggak bawa apa-apa. Kalau lu bawa jeruk kali gue rasa-rasain ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga itu dia. Pahalanya gede bu, nggak ada kita yang namanya pahala itu luar biasa. Dicatat pahalanya luar biasa. Dosa kita dirontokin kita ngaji. Dosa kita diusak, dihapus, ditipek, digebeg. Itu bahasa Mandarin semua. Dosa kita dihapus, raba dada kita masing-masing banyakkan dosa sama ibadah. Dosa sama orang tua, saudara, teman, tetangga. Dosa sama suami, wah dosa berkabrek. Mau berangkat ngaji, laki diperintah. Gua ngaji dulu bang ya, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu. Bukan di sini, bukan di Ciwiru, bukan di sono. Ada kali 5 meter jauhnya dari sini. Ya Allah. Kalau bini doyan ngaji mah gak begitulah, tahu ilmunya luar biasa dia. Ini kan kagak pernah ngaji, laki diomelin mulu. Ya Allah bang, lu mikir apa gajian 100.000 nyukupin kemana? Belum belajar di dapur, belum punya jajan, emang dasar laki goblok lu bang. Orang mah kerja di pabrik nyolong-nyolong apaan kayak. Ada yang model begitu. Makanya banyak kejadian bini gak ngerti agama, suaminya gak ngerti agama, akhirnya kejadian ribut dalam rumah tangga KDRT. Kemarin saya baca tuh dikirimin di grup WA, ada bapak-bapak seorang suami lagi tidur palanya digedik sama martel sama bininya. Bocor langsung. Kenapa? Lantaran ngasih uang belanja kurang. Tuh nggak ngerti ilmu agama. Makanya bapak-bapak nih saya pesan yang sering ngasih uang belanja kurang, saya ngasih besaran aja kalau tidur pakai helm. Iya. Ngeri ntar kalau istri kita khilaf dong, ngeri kita. Paling anak nanya, mak kenapa sih mak bapak tidur pakai helm? Oh dia lagi ngipi nge-grab. Ya Allah. Dosa dirontogin, dosa sama orang tua, sama saudara, sama teman, Masya Allah. Nih kita kumpul begini, bi'ilmil ulama, ilmunya para alim ulama. Bersyukur kita bu. Orang yang mau duduk di majelis taklim, peduli dengan pendidikan, yang model begini, jalannya kalian menuntut ilmu dari rumah, datang ke majelis taklim, dicatat oleh Allah, dimudahkan jalan menuju surganya Allah. Tapi kalau emak-emak mah luar biasa dah, saya salut di mana-mana. Ini buktinya yang banyak emak-emak. Di mana-mana pengajian paling banyak emak-emak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada pengajian, belum pengajian gabungan, PKK, belum lagi BKMT. Wah luar biasa. Kalau ngaji nih majelis taklim jam 1 tengah hari, uang-uang Allah udah speaker dihidupin, mic dicolok sama dia. Wah dipanggilin teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya Maici ngaji sini kumpul. Ya Allah teteh ngaji. Datang dah sambil nungguin temennya nyampe dia selawatan dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Tuh emak-emak. Sambil nungguin temennya sampai ke majelis taklim. Adinul lana wal haqulana. Assalamualaikum. Salam udah nyampe ji duduk sono ya. Wal adlu lana wal kullu lana. Assalamualaikum. Salam po Haji gelar ambal po di situ buat ustazah. Wal adlu lana. Berhenti selawatannya. Itu selawatan itu kalau di Mesir buat yel-yel tentara mau perang.
Bacanya nggak begitu semangat dia. Adinulana wal haqulana wal adlulana wal kullulana adinulana. Semangat perangnya semangat. Lah pindah ke Indonesia lain versinya. Adinulana wal haqulana. Lemes banget Bu. Nah kalau orang Arab mau baca talbiyah aja semangat, mau habis ngambil mikot, mau bikin umroh, doa langsung dia labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semangat ibadahnya. Pindah ke Indonesia versinya lain. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda. Maafin saya teh ya, doain saya di tanah suci mata. Lah nangis. Maafin nih Ki Bahrudin ya, begini doang ini mah bukan ceramah ini mah. Iya, malu banyak kiai mah. Ya, saya mah hitung-hitung kultum di sini ya. Kuliah tunggu makan maksudnya. Belum makan lagi nih, tadi baru jam 10 makan, lapar lagi nih sekarang. Ya, kalau ada disiapin ya alhamdulillah. Ini udah dikasih kopi, itu gelasnya terbalik kan. Iya. Ini maksudnya biar supaya nggak kena abu gitu. Mereknya Al-Azam nih, air bening namanya nih Bu. Masya Allah, mana lem dibukain lagi keras banget. Ya Allah, biarin dah, Masya Allah. Ya namanya air putih ini bukan air putih, air bening. Iya, kalau air putih susu. Nah, ini air bening. Enak minum ini, kencing nggak berwarna, bener dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah enak, ya ada manis-manisnya gitu. Ya Allah, kasih kopi ini, Masya Allah enak ini kopi. Biasanya kopi susu, kopinya saya minum, susunya saya pegang, biasanya begitu. Itu yang di warung, di kelontong itu Bu, yang digantung tuh susu setan namanya kan ya? Hah? Sasetan, iya kirain susu setan. Ya Allah, emang kalau dikasih susu mah enak, semangat kita. Sebab bayi laki dengan bayi perempuan berbeda. Kalau bayi laki kan nyusunya cuma bayi perempuan 2 tahun doang. Kalau bayi laki mah nyusunya luar biasa dah pokoknya. Sampai 50 tahun juga masih nyusu dia. Bocah jangan tawa lo. Iya jangan tawa, jangan santri kagak paham lo. Jangan ya Dek ya, jangan ya Dek ya. Tawa aja Bu, tawa mau ngapain lagi. Namanya gue salah ngundang Ustad. Iyalah, Ustad PA diundang. Iya biarin Bu, saya mah dikatain PA nggak apa-apa, saya mah girang. Yang penting emak semuanya santri pada tawa. Berarti kan santri emak semua yang hadir nawain orang PA kan? Iya berarti sama-sama PA dong kita. Iya dah PA berjamaah ya. Ngapa-ngapa ini ya namanya ulang tahun kita girang, milad apaan aja udah, yang penting tawa. Seneng udah ya Po, hadir kemari seneng kena teh. Seneng kan iya udah tawa aja. Yang apa ini namanya bab ya gitu dah pokoknya, yang penting tawa. Jangan pakai mikirin suami kita, suami udah hitam pakai didoain, jangan didoain. Ya Allah putihkan suami saya, jangan pakai begitu, biarin hitam, yang penting keras ya Bu, keras kemauannya, pikirannya. Masya Allah. Ini sampai jam berapa Ki Bahrudin? Sampai jam berapa? Oh, sampai jam 4. Oh, sampai maghrib katanya Bu. Ngundang apa ngontrak? Ya Allah. Tanggung Ustaz sampai jam 4 sampai maghrib, sampai mati aja. Ini jadi udah berapa Ustaz yang mau matiin di sini teh. Ya Allah, nyok sama-sama kiwamu dunia kita bisa maju, negeri kita bisa maju, kampung kita bisa maju dengan ilmunya ulama. Kumpul, duduk bareng di pengajian. Kenapa? Karena kita ngaji, ilmu dapat, ibadah jadi benar. Alhamdulillah.
Anak-anak kita ditanamkan ilmu agama biar tahu, biar paham semuanya. Kenapa? Karena agama ini kan aturan. Yang disebut agama itu aturan. Orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang. Saya ngomong begini di panggung, yang di ujung sono kedengeran, yang di luar noh kedengeran. Kenapa? Karena ngomongnya saya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi, sound system. Ini kalau nggak ada ginian lecet tenggorokan. Ini kan ilmu, ngomong pelan yang jauh kedengeran. Ilmu bikin mudah. Maka kalau saya tablik akbar di lapangan saya ngecek sound dulu. Cek sound, Bapak Ibu yang di pojok sono kedengeran nggak? Enggak. Berarti kedengeran. Ya orang dia nyaut. Yang di sono kedengeran nggak Pak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ilmu bikin mudah. Ngomong jauh, pelan doang kedengeran. Ilmu bikin mudah. Termasuk ibadah, ada ilmunya gampang. Tahun 50-60, engkong saya, kakek saya cerita. Tuh kalau pergi haji ke Mekah 6 bulan. Pergi haji ke Mekah 6 bulan. Naik kapal laut doang. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kan kelamaan. Tapi ada ilmu teknologi pesawat Jakarta Jeddah 9 jam nyampe. Ilmu bikin mudah. Ada ilmunya gampang. Ilmu banyak salah naro diomelin. Apalagi yang gak ada ilmunya. Dia ilmunya ada nih banyak. Tapi salah naro, salah nempatin, diomelin. Mana buktinya? Qori tadi, trio. Suaranya enak, kiroatnya bagus. Boleh qori baca begitu. Tapi ketika jadi imam sholat, itu qori nggak boleh bacanya kayak tadi. Ini mentang-mentang qori internasional sholat. Jadi imam, boleh habis baca Fatihah. Takbir Allahu Akbar, Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak, kelamaan mam. Ini orang punya ilmu salah naro. Biar qori internasional banget, tetap ketika jadi imam sholat bacanya murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Murotal. Ilmu bikin mudah. Seni bikin hidup jadi indah. Ada seninya, hidup jadi indah. Mana buktinya? Baca Quran pakai seni terasa indah. Seni tilawah. Qori-qoriah yang baca pakai lagu Nahawan, Bayati, Sika, Soba, Jiharka, semuanya indah terasa. Kenapa? Seni. Baca sholawat pakai seni, seni hadroh. Anak-anak muda, santri, hadroh. Coba baca sholawat kencang doang, enggak ada lagunya, kurang enak. Salatullah. Salamullah, Al-Toha, Rasulillah, kurang enak. Tapi kalau pakai hadroh, Salatullah, Salamullah, ala Toha, Rasulillah. Enak dengarnya, indah terasa. Hadroh yang megang bass, ciputa, ciledug, ciputa, ciledug, ciputa, ciledug, ciputa, ciledug. Luar biasa. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah dengan lantunan-lantunan sholawat. Luar biasa. Kalau anak-anak PAUD, anak-anak TK pakai marawis dia. Kendang kecilnya banyak. Tuh, bring brak, brak bring brak, bring brak, bring brak, bring brak, brak bring brak. Bring artinya pergi, brak duduk. Bring brak yang pergi yang duduk. Bring brak yang pergi yang duduk. Bring brak yang pergi yang duduk. Enggak ada yang main, yang pergi-pergi yang duduk-duduk. Enak tuh namanya seni marawis. Emak-emak ketimpring. Kampung saya mah rebana ketimpring po. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum Atqal Atqiya. Ke pinggir ke tengah nyebur. Ke pinggir ke tengah nyebur. Itu begitu musiknya. Ke pinggir ke tengah nyebur. Ke pinggir ke tengah nyebur. Akhirnya penyanyinya pada nyebur, pemain nyebur semua. Kelelep dia semua. Seni indah, dengan seni hidup jadi indah. Azan di masjid kalau nggak ada seninya kaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kaget orang. Kalau pakai seni kan enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, enak. Jangan salah lagu yang penting. Santri, mentang-mentang santri pakai lagu beda. Ustaz, saya mau pengen lagu beda kalau azan. Lagu dangdut buat azan.
hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar. Lah. Seni bikin hidup jadi indah. Agama bikin hidup jadi terarah. Maka diajarkan agama, kumpul di pengajian, duduk di majelis taklim, pesantren, pendidikan yang tertua. Ayo terus, insya Allah kita anak-anak kita jadi anak yang benar. Duduk dengan ulama, mandang wajah guru kita aja, kiai-kiai udah ibadah. Siapa yang bilang Rasulullah an-nazar ila wajhil alim ibadah. Mandang wajah orang alim ibadah. Mandang aja udah ibadah. Mandang aja, mandang. Kita mandang wajah guru kita ibadah. Kenapa? Karena guru kita punya guru, memandang wajah gurunya lagi. Dia tuh guru kita, ya beliau punya guru, mandang wajah ke gurunya. Gurunya punya gurunya, mandang wajah ke gurunya lagi. Gurunya punya guru, mandang wajah ke gurunya. Gurunya lagi punya guru lagi, mandang wajah ke gurunya lagi. Nah gurunya punya guru, gurunya sampai ke gurunya lagi, gurunya mandang wajah ke gurunya lagi. Sampai gurunya, sampai ke tabiin, sampai ke tabiin, sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat terus belajar buat anak-anak muda, santri kudu belajar, siap, semangat. Datang kemari ke El Azam itu mau ngapain? Apa niat dari rumah kita? Mencari ilmu. Sebab kenapa? Nih Ustadz Kiai ulama pasti bakal meninggal. Nanti siap gantiin kalian. Syubbanul yaum rijalul god. Pemuda hari ini pemimpin yang akan datang. Harus siap. Dulu Rasulullah pernah menjadikan Usamah bin Zaid umur 11 tahun dijadikan panglima perang. Sahabat yang lain bertanya, ya Rasul, kenapa Usamah bin Zaid umur baru 11 tahun dijadikan panglima perang? Apakah kami nggak mampu? Apakah kami senior yang nggak bisa? Apa jawab Rasulullah? Biar ada kaderisasi dalam Islam. Kalau yang tua sudah merasakan muda, yang muda belum merasakan tua. Tampil yang muda-muda. Nanti terjun ke kampung, isi masjid, isi musola. Santri harus tampilkan sebagai santri. Azan bagi tugas, kakek, aki, jangan azan. Yang azan yang muda. Kesian aki-aki suruh azan. Subuh azan aki-aki. Ya Allah. Udah ompong ngempos. Atolah. Tuhailum minan naum. Tetangga musola ngomong ke bos apa terlepas. Anak muda yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata tetangga musola, tarik calon mantu. Tuh. Enak ibu kalau punya mantu Ustadz mau udah berkah aja. Ustadz mah jangankan di kampung, jangan di kota, di kampung berkah banget. Ada yang mati 7 hari 7 malam neteng besek. Pas malam terakhir itu berdoa lagi Ustadz, ya Allah mudah-mudahan besok ada yang mati lagi tuh. Masya Allah po, nggak ada ruginya punya anak punya ilmu. Guru saya bilang kalau orang punya ilmu ibarat kangkung dicacak-cacak itu kangkung, dilemparin ke kali, dilemparin ke sungai, mentok hidup. Kenapa? Karena ilmu bikin kita hidup. Di mana orang punya ilmu pasti hidup. Alhamdulillah. Makanya anak muda tampil. Kadang-kadang kita miris, musola cakep masih cakep, yang azan aki-aki, yang qomat aki-aki, mukul beduk aki-aki, bayang terawih aki-aki jadi imam, kesian. Enggak ada yang gantiin, bacanya atu-atu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak muda di belakang teriak kapan kelarnya. Terawih 23 rakaat sama witir, besok gua kapok, sembahyang di sini dah gua kapok. Akhirnya 3 hari sakit tuh aki-aki, imam kagak ada. Berdiri pengurus musola, baiklah para jamaah, berhubung imam kita sakit untuk malam ini terawih diliburkan. Wah, terawih libur. Datang pengurus yang lain, baiklah para jamaah, berhubung imam kita sakit untuk malam ini jadi imam terawih, diserahkan kepada para jamaah. Orang gak biasa main dorong-dorongan. Lu dah, jangan gua, lu aja lu. Gua gak bisa lu. Ada yang teriak udah RT, kata RT jangan. RW kali bisa RW, apalagi gua gak apa layatnya, gua malu. Ada anak muda berdua-dua aneh berunding aja di pojokan musola. Lu bisa jadi imam, gua sebenarnya bisa. Cuman gue kagak berani. Kalau lu, nah kalau gue berani, cuma gue kagak bisa. Ya Allah, yaudah gini aja dah bagi tugas, lu yang berani jadi imam, gue yang bisa di belakang. Ntar kalau lu salah, gue benerin.
pede buat berani pok maju ke depan baca Fatihah lancar, baca inna anzalna keder. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang belakang ngomong, Lailatil. Iya ya, gue berani doang, dia ikutin. Wa ma adraka ma lailatil qadr. Lailatul. Akhirnya yang berani disalahin mulu, marah. Lu bagaimana sih? Gue Lailatul, lu Lailatil. Gue ngikutin Lailatil, lu Lailatul. Tiba gara-gara tul sama til. Oh, kejadian bang. Agak biasa jadi imam, disuruh jadi imam, berabe, grogi. Di kampung saya begitu baca, bapak baca itu po, tuh baca inna a'tayna jadi nyasar. Orang nggak biasa. Inna a'tayna kal kautsar, washolli li rabbika wanhar. Inna lagi nih. Inna a'tayna kal kautsar, washolli li rabbika wanhar. Inna lagi. Bingung udah puyeng. Inna a'tayna kal kautsar, washolli li rabbika wanhar. Inna lagi nih. Temennya udah kagak sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kacau. Makanya ini jangan macam-macam, belajar yang benar anak-anak. Iya, dilatih kita di sini, latih ke leadership, dilatih ke kepemimpinan, dilatih kita terjun di masyarakat. Biar nggak grogi, latihan jadi imam, baca Quran yang benar. Enak. Kalau orang nggak biasa jadi imam, disuruh jadi imam lah. Baca watini nyasar ke wal asri. Coba kalau nggak biasa tuh, watini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilina illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bisabr. Lah watini nyasar ke wal asri. Ayo siapin dengan ilmu agama, insyaallah anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas. Amin. Anak-anak yang soleh. Anak-anak yang solehah, insya Allah keluar dari Al-Azam ini, insya Allah kedepannya anak-anak kita menjadi khairun nas, anfa'uhum linnas. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kedua, qiwamu dunia bi arba'ati asya. Dengan apa? Dengan bi'adlil umara, dengan keadilan para pemimpin kita. Insya Allah 2024 ini mau mengadakan pilkada, insya Allah serentak November. Ayo mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang amanah. Amin. Pemimpin yang adil, yang takut kepada Allah, sayang kepada rakyatnya. Amin. Ya Rabbal. Yang ketiga dengan apa? Bisa khawatil agniya, kedermawanan orang-orang yang kaya. Negeri kita, kampung kita bisa maju. Yang kaya, dikasih kelebihan harta, jangan pelit, jangan medit, jangan koret, jangan buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau pantat kuning, bol nontot udah parah. Nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi. Saking pelitnya tuh orang. Makan launya ikan, palanya dikerepuk semua. Kucing pada melongo nungguin pala. Makanya orang-orang sekarang hati-hati. Yang kaya-kaya jangan pelit-pelit. Ntar duit lu banyak, harta lu banyak. Kalau pelit, habis ntar duit lu dimakan dokter. Kena gula, liver, jantung, stroke. Jadi kembang bale di atas bale aja bu, kembang bale. Tahu kembang bale po, mati enggak, hidup enggak di atas bale aja. Makan disuapin, dicebokin di situ. Asal pagi anaknya ngeluarin pakai kursi roda, dijemur 7:30, 8:30 dimasukin lagi, 7:30 besok dijemur lagi, 8:30 dimasukin. Pas suatu hari anaknya lupa ngangkat. Jemur 7:30, dia main game aja kelupaan masukin. 11:30 baru ingat, ya Allah bapak masih di luar. Akhirnya bapaknya kering po, kena matahari. Nah, Masya Allah, jangan sampai pelit-pelit dengan kedermawan orang kaya. Disebut kaya karena ada yang miskin, disebut miskin karena ada yang kaya. Maka yang kaya kudu berbagi dengan yang miskin. Memang sudah diatur semua dalam hidup ini, semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan. Agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan. Berputar, berjalan. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan. Duh tuh kata Kong Haji Oma begitu. Biarin dah, saya orang gantiin beliau mirip-mirip raja dikit dah ya. Ya Bu, Masya Allah. Ayo jaga kita kebersamaan, hidup enak adanya orang lain. Saling berbagi, yang kaya berbagi dengan yang miskin. Bener Bu? Jangan pelit, jangan medit. Hidup enak adanya orang lain. Saya ngomong begini karena ada ibu bapak yang dengerin. Ibu bapak ngadepnya ke panggung karena ada yang didengerin. Kita saling perlu. Bukan berarti penceramah kiai lebih hebat dari jamaah, salah besar.
Walaupun saya ceramah di sini sampai maghrib, sampai subuh, yang dengerin nggak ada. Paling kata security itu Ustaz udah lama begitu kan PA saya. Hidup enak adanya orang lain. Kerjaan yang berat, bangun masjid berat perlu bantuan orang. Bangun pesantren berat perlu banyak bantuan orang. Kerjaan yang paling enteng ketawa. Itu ketawa nggak pakai modal. Itu pun perlu bantuan orang. Hati-hati kalau udah bisa ketawa sendirian. Hidup enak adanya orang lain. Betapa dan siapapun kita pasti perlu orang lain. Yuk saling berbagi. Hiduplah seperti dua tangan. Al-Imam Ghazali pesan, kun kal yadain wala takun kal udunain. Hiduplah seperti dua tangan, jangan kau hidup seperti dua kuping. Ini kuping kanan kiri enggak ada yang akur. Jangan kayak kuping kanan ngadep ke sono, kuping kiri ngadep ke sono. Enggak akur dia. Kuping kanan budek, kiri anteng aja dia mah diem aja. Makanya lebaran enggak pernah ketemu. Jangan jadi kuping hidup. Lihat tangan kanan dengan tangan kiri berbeda tapi akur, kiri gatel kanan gak pakai diundang, datang garukin, gak mungkin tangan kiri gatel kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri, gak ada. Kanan gatel, kiri pun sama, gak pakai diundang, dia datang garukin. Dua-duanya gatel, saling garuk menggaruk, ya Bu, ya saling gantian garuk. Begitulah hidup di masyarakat, ayo saling membantu. Kalau ada tetangga lagi sakit, jangan pakai diundang, tengokin. Tetangga meninggal dunia, jangan pakai dibilangin, datengin takziah. Jangan pakai rapat dulu. Tetangga lagi sekarat, rapat. Ngomong-ngomong, partainya dia apaan ya? Keburu mati orang. Ayo kita saling menjaga. Kanan kerjanya cakep, nggak sombong. Kiri kerjaannya emang begitu, tapi dia nggak pernah ngeluh. Salaman, tanda tangan, mau makan, nerima duit, tangan kanan. Yang kiri enggak pakai iri, sadar dia. Kata yang kiri, emang tugas gue bagian di belakang. Gue bagian kobelisasi. Bagian cleaning service gue. Biarin pembersihan aja gue lakonin. Yang kanan gak sombong. Ingat sama yang kiri. Sabar. Kiri sabar. Walaupun yang terima duit gue, ntar gue ke mall. Gue beliin jam tangan. Kan yang make elo. Bener Bu? Iyalah saling berbagi. Enak, luar biasa. Kerjasamanya kanan kiri kompak. Kita jalan tanpa terasa lenggang. Tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah, mundur ke belakang. Kiri ke depan, kanan gantian. Ya dah gue ngalah ke belakang. Cakep jalan kita. Coba lagi jalan, kanan kiri nggak ada yang mau ngalah. Jalan kayak pampir kita Bu. Jadi statis, jumud, beku, nggak pernah maju-maju. Maka kita pengen kebersamaan, negeri kita bisa maju kompak bersatu. Ada umaroknya, ada ulamanya, ada teknokratnya, ada pengusahanya. Luar biasa, 5 jari, 5-5-nya kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang. 3 hari belum kelar. Nampar pakai telunjuk, kagak sakit. 5-5-nya ada simbol dalam bermasyarakat. Jempol, simbolnya pejabat. Siapa dia? Pak RT. PRW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, jempol dia. Kerjaan kalau sudah dijempolin pemerintah, cakep. Yang ini telunjuk, simbol orang kaya. Kenapa telunjuk? Karena orang kaya kalau sudah nunjuk rapi semua. Bangun pesantren di sono Bang, tuh kalau orang kaya yang nunjuk rapi tuh pesantren. Coba yang miskin nunjuk-nunjuk sembarangan. Habis kita ditekuk orang, kagak model lo. Beda orang kaya, duduk bareng nih orang kaya, kentut orang kaya, pret. Temannya sebelah ngomong, waduh Bapak sehat. Sehat Bapak, udah bisa kentut Pak, alhamdulillah. Orang kaya. Coba yang miskin melarat kentut sembarangan, abis kita dibully. Setan lo. Bangke bener lo ya, gak punya adab banget lo. Kentut sembarangan aja lo, pindah sono pinggir kali, diusir kita. Orang kaya tunjuk. Yang ini jari tengah. Siapa dia? Simbol TNI Polri. Polisi TNI ada di jari tengah. Kenapa jari tengah? Netral. Kesono enggak, kemari enggak. Netral. Tengah-tengah. Netral. Tengah-tengah Pak. Netral. Tengah-tengah. Kesono enggak, kemari. Tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Nah, ini jari manis. Siapa jari manis? Simbol anak muda. Kenapa jari manis? Masa muda. Masa yang paling manis. Oh, biar buntung tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking, simbol kaum perempuan. Dharma wanita, the power of emak-emak. Kelingking, kecil tapi antep. Jangan macem-macem sama kelingking. Biar kecil antep,
Laki biar gede kayak apapun ditelan sama dia. Jangan macam-macam sama kelingking. Fleksibel, kemana aja masuk. Hidung masuk, ke kuping masuk. Di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak. Disodoknya pakai kelingking lah. Nggak mungkin pakai jempol, nggak mungkin. Usian boros bol ayamnya ledes. Fungsinya beda-beda. Kompak bersatu, insya Allah akan maju kampung kita, negeri kita. Tapi ingat, 5 jari ada kelemahan. Jempol kalau sweet ketemu kelingking pasti yang kalah jempol. Jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi? Ibu Hawa yang rayu-rayu, ayo dong ayang beb, mam dong tayang. Mamam ya, oh my love, Masya Allah. Akhirnya kerayu-rayu Nabi Adam makan buah khuldi nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki kaum Adam ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya ntar pulang. Pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bisikin. Bang, ini buah khuldi ya. Tapi ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher, langsung nyangkutnya di dada. Alhamdulillah, bersyukur ibu, bapak, bersyukur bu, nyangkutnya di dada. Bayangin kalau nyangkut di dengkul, ribet. Anak nangis minta mimi, mimi sayang mimi, ribet. Tawa aja tawa. Alhamdulillah sampai di dada tebelah 2, bersyukur. Loh, kalau 1 doang kayak tumor. Nah, itu deh. Kelingking bisa ngalahin jempol, tapi nggak selamanya kelingking menang terus sweet. Kalau ketemu telunjuk baru kalah. Telunjuk orang kaya. Perempuan biasanya kalau ngeliat duit begini aja. Bukannya matre, bukan. Emang udah bawaan lahir. Kodrat perempuan lahir ke dunia 3 bawaannya, cemburuan, emosian, mata duitan. Tuh. Cemburunya bisa hilang, ada ustazanya yang ngajarin. Emosinya bisa hilang, gurunya yang ngajarin. Yang nggak hilang, mata duitan. Maka saya pesan yang belum nikah, cari istri yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah istri yang bisa nyari duit. Duit apaan bang diselipin? Duit sial. Kok sial? Iyalah, gue udah umpetin masih ketahuan sama lo. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita pengen kompak bersatu. Bisa khawatil agniya. Dan yang keempat, kampung kita, negeri kita bisa maju dengan apa? Dengan bidu'ail fuqara, dengan doanya orang-orang fakir. Insya Allah doa mereka itu langsung menembus syaras, didengar oleh Allah. Luar biasa, dijabah doa-doanya. Jeritan batinnya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pondok pesantren Al-Azam ini kedepannya terus akan maju-maju. Dan kita lihat semoga bukan hanya sekedar kuantitas yang dicari dalam pondok pesantren, dalam lembaga pendidikan, tapi kita butuh kualitas anak-anak kita menjadi anak-anak yang senantiasa beriman, bertakwa, berintelektual dan berakhlakul karimah melalui pondok pesantren Al-Azam. Dan semoga Al-Azam terus umurnya panjang, pesantren kita berkembang sampai kiamat kurang seminggu. Insya Allah mudah-mudahan Guru Bahrudin juga kita doain, pokoknya panjang umur, panjang dah sampai kiamat kurang seminggu. Insya Allah langsung beliau nanti jadi presiden, luar biasa. Tuh saya wakilnya. Iya luar biasa, cuman rakyatnya setan semua, lah kiamat kurang seminggu. Mudah-mudahan sehat ya guru, maafin Pak Camat, Pak Kiai Syarif Hidayatullah, mohon maaf ini aja ya karena emang ya namanya orang tukang ngomong, salahnya di omongan ya. Udah ini aja barangkali yang enggak lama-lama karena memang udah DP udah masuk, insya Allah mudah-mudahan bercanda guru, bercanda ya. Guru Bahrudin begitu dia bercanda. Jangan dipikirin. Guru saya ngajarin kalau ada kiai Ustadz mau balik ceramah minta dibayar, dosa tuh kiai. Tuh guru saya bilang. Lebih dosa lagi ngundang kiai enggak bayar. Kata guru saya juga. Ya jadi girang banget bu. Saya enggak butuh amplop, enggak butuh isi dan juga enggak butuh semuanya. Yang butuh cuman jumlahnya. Ini aja barangkali. Bercanda guru ya. Jangan ya pokoknya jangan dianggap bercanda. Ini aja barangkali dari saya.
Maafin banget ini nggak sesuai tema ceramah ini. Biarin deh acak-acakan ya. Kapan-kapan mudah-mudahan kapok undang saya lagi. Nah, dari saya mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan terutama para guru, para kiai. Tapi sebelum saya tutup, saya mau ngajak sama ibu, wali santri dan para jamaah semua yang ada di sini. Ayo sedikit banyaknya saya mau ngajak nih ya, mau ngajak doang nih ya. Mau ngajak, yang namanya ngajak kan bareng-bareng ya Pok. Bukannya nyuruh tapi ngajak. Kalau ngajak berarti bareng-bareng. Di sini ada lahan, alhamdulillah udah siap. Dan akan dibangun aula serbaguna pondok pesantren El Azam. Jadi lahan udah ada, tinggal pembangunannya. Ya saya mau ngajak ya yang punya duit siapin duitnya, yang kagak punya duit minjem sama temennya. Ya kalau bawa duit enggak, minjem malu, cincin boleh, gelang boleh, enggak ngapa-ngapa. Ya enggak, sedekah itu mah yang penting ikhlas ya. Yang penting ikhlas. Soal gede mah nomor 1. Jadi yang dari misalnya mendingan gede ikhlas daripada kecil enggak ikhlas ya kan. Ya ayo siapin, panitia udah siap barangkali ya, sambil diiringi dengan sholawat. Ada tim hadro apa gimana? Enggak ada tim hadro. Ayo panitia pakai kardus. Ya Allah, mana ya duit saya tadi sini? Oh di sono, ya lah mana? Ono siapa? Rehan, ya Han masukin nyumbang masukin. Iya saya di sono, dompet saya di sono sama si Rehan. Ya enggak bawa dompet saya. Ya ada rokok doang ini, masa ngasih rokok dah. Ya ngasih ya. Ayo sambil selawat sih dengan tawasul ya Rabbi bil Mustafa. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. Ayo keluarin Bu, keluarin ya. Itu yang pojokan keluarin. Ayo keluarin jangan malu-malu. Keluarin. Jangan malu-malu. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muftahimi ya Rabb. Il-Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabb. Mustafa balligh maqasidana. Ayo Pak, buruan teh, rampung aja rampung. Ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Min tadakuri jiranin bidhi salami مجزت دمعا جرى من مقلة بدمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Sambil lanjut dikelilingi kita baca Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita infakkan, kita jariahkan semuanya dibalas oleh Allah dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda, dan senantiasa apa yang kita keluarkan dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin. Alhamdulillah, jazakumullah asal jaza. Nanti kita sama-sama baca Fatihah. Semoga pondok pesantren El Azam ini senantiasa Allah selalu berikan kemudahan, kelancaran, guru-gurunya diberikan sehat walafiat, senantiasa anak-anak kita yang sedang belajar Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat,
kelak jadi anak-anak yang solihin dan solihat. Dan kita minta pula kepada Allah, doakan para guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, yang sudah tiada diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Doakan para pemimpin-pemimpin kita diberikan kekuatan oleh Allah dalam melayani, mengayomi kita semua, sehingga pemimpin kita menjadi pemimpin yang adil, yang takut kepada Allah, sayang kepada kita semua. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Terima kasih, banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon maaf. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh numpang mandi lagi. Terima kasih, mohon maaf ya. Hati-hati di jalan, yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih dari saya, akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.